tabi'ahu la haula wala quwwata illa billah. Ke-52 ya Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal misaqu alladzi akhadhahu Allah Ta'ala min Adamah wa zurriyatahu, hak khobar dari misak. Misak perjanjian. Tidak kebayang perjanjian. Ketika kita bersyahadat atau seorang non-muslim masuk Islam bersyahadat, itu substansinya janji. Seolah-olah dia berkata, aku berjanji, mulai detik ini aku siap. Apa perintahmu, apa laranganmu. Itu isi asyhadu alla ilaha illallah, gitu, misak disebut. Ketika wali berkata kepada mempelai pria menjawab, Al-Quran menyebutnya juga misak, janji. Mulai hari ini engkau menjadi anakku, gitu kata wali seolah-olah. Engkau menjadi suami anakku. Terus si mempelai pria jawab, aku terima. Gitu. Al-Quran menyebutnya misak. Bahkan itu akad, janji berat, misakan ghalidho yang kedua setelah syahadat. Yang pertama syahadat berat tanggung jawabnya, berat melaksanakannya. Nikah juga berat tanggung jawabnya, berat melaksanakannya. Kita ketemu sekarang misak. Bukan cuma saat non-muslim masuk Islam. Jauh sebelum itu siapapun dia, namanya manusia, itu udah janji sama Allah. Ini dia lagi diceritain. Wal misaqul ladzi akhazahu Allah Ta'ala. Perjanjian yang Allah ambil dari Adam. Wa zurriyatahu, dan keturunannya. Kenapa? Hak benar adanya. Udah kebayang insya Allah ya. Surat Al-A'raf ayat 172. Saya bantu bacakan. Isinya begini yang menyebut poin 52 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil janji min bani Adam, dari keturunan Adam, kita. Min zuhurihim, dari tulang belakangnya. Zurriyatahum, keturunan mereka. Paham maksudnya? Ada dalam surat At-Tariq kalau nggak salah ya, apa-apa itu. Min bainis sulbi wat taraib. Yang sebelumnya apa? Siapa ingat? Hafal itu. Mimma indafiq. Kau diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Diciptakan dari air yang memancar. Air itu yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air itu keluar dari tulang belakang atau tulang ekor laki-laki, wat taraib, tulang dada perempuan. Itu asal posisi manusia sebagai nutfah. Tulang belakang pernah dibaca menurut kedokteran memang ada ruang di situ sedikit. Di situ dia nutfah dipancarkan, memancar
lalu ketemu dengan indung telur yang bermula dari tulang dada, dibahasakan taraib. Sejak itu ini memberikan informasi, Allah sudah ngambil janji. Maka ayat berikutnya berbunyi, alastu wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mempersaksikan kepada jiwa mereka. Mempersaksikan yaitu ini janjinya. Apa janji? Alastu birabbikum. Tuh ini yang poin 52. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Tuh janji. Jadi sebelum lahir masih benih nutfah itu udah diambil janji gitu. Kalau ada di antara kita yang mensikapinya dengan rasio, tentu nggak nyambung. Ini dalam konteks bagian dari ketauhidan kepada Allah dinyatakan al-misak alladzi akhadhahu Allah Ta'ala min Adam wa zurriyatahu, hak benar adanya. Lebih dari itu memang diceritakan dalam surat Al-A'raf 172 ini. Itu maksudnya, ya. Oleh karena itu, nggak ada yang nggak kenal Allah. Dia udah bilang-bilang, iya, engkau adalah Tuhanku, gitu. Siapapun dunia dari zaman dulu, Nabi Nuh sampai sekarang, zaman Pak Jokowi, gitu, nggak ada yang nggak kenal. Kenal. Cuma kenalnya ketutup, akhirnya nggak kenal. Selesai. Nomor 53. Waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannah. Allah sungguh tahu dan masih tahu fima lam yazal. Tahu apa maf'ulnya itu adada. Jumlah orang-orang yang masuk ke surga. Wa adada man yadkhulun nar, man yadkhulun nar. Tahu jumlah orang yang masuk neraka. Jumlatan wahidah. Bisa sekaligus artinya satu jumlah. Artinya nggak beda antara yang nanti masuk dan yang ada di ilmu Allah. Dijelaskan lagi, fala yuzadu fi dzalikal adad. Maka nggak nambah. Wala yunqos, nggak kurang. Coba yang awas, salah paham. Yang tahu berapa jumlahnya, bahkan lebih rinci siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, Allah udah tahu. Persoalannya, kita tahu apa enggak? Tuh, yang tahu Allah, bukan kita. Kita meyakini Allah tahu. Jangan pula kemudian dipahami, oh kalau gitu ngapain kita ibadah kalau memang udah dinyatakan nanti masuk surga. Itu yang salah paham. Salah pahamnya di mana? Yang di sini dikatakan Allah yang tahu, dia ikut-ikutan tahu. Padahal sebenarnya nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, informasi akidah, keyakinan bahwa Allah tahu berapa orang, siapa saja yang masuk surga, demikian juga yang masuk neraka, bagi kita kan harus ditanggapi positif. Apa itu mendorong? Mudah-mudahan kita ini bagian dari yang diketahui oleh Allah akan masuk surga. Itu yang pas. Udah berlomba-lomba. Dan posisi kita sekarang, kita menjadi bersyukur, alhamdulillah. Termasuk orang yang masuk ke dalam surga.
Gitu. Oke. Berikutnya, keyakinan menjadi nol besar kalau tak tercermin, tak dimunculkan dalam amal. Kalau keyakinan saja tanpa amal, itu namanya angan-angan. Persis kayak iman Bani Israel. Kami kan bangsa pilihan, kekasih Allah, pasti masuk surga. Nggak usah dulu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Lah, zaman kita sekarang gubernur bilang gitu. Sambil gebrak meja. Saya pasti masuk surga nanti. Udah disediain rumah. Disediain. Nah, mudah-mudahan menjadi bagian pelajaran penting bagi kita. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Wa kadzalika af'alahum fima alima minhum. Demikian juga terkait amal mereka. Mereka manusia, turunan Adam, kita. Fima alima minhum, sesuai dengan apa yang diketahui tentang mereka, ayaf'aluh, yang akan mereka lakukan. Memberi keyakinan bahwa jangankan yang sudah kita lakukan, yang belum dan yang akan kita lakukan, Allah tahu. Jangan kita tahu, Allah tahu. Kita tahu nggak? Nggak tahu. Karena nggak tahu itu, lalu diinformasikan dalam konteks ketauhidan ini Allah udah tahu, jangan lakukan yang buruk. Itu bimbingan akidahnya. Akidah membimbing kita, jangan melakukan yang buruk. Apa sebab? Sebab Allah udah tahu. Allah udah tahu. Jangankan yang sudah kita lakukan, sembunyi-sembunyi. Yang akan, apalagi yang sedang. Tahu. Nggak ada yang nggak diketahui. Nah, itu memprotek diri kita untuk tidak melakukan yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang dilarang. Tapi oleh pikiran iblis bahwa Allah tahu akan perbuatan kita yang sudah, yang sedang, dan yang akan, dijadikan alasan. Kenapa? Karena diukur oleh akalnya. Dalam teks yang pernah dibaca, kedurhakaan pertama terjadi di alam semesta adalah kedurhakaan iblis saat disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Apa di antara argumentasinya? Allah kan tahu apa yang akan aku lakukan. Bukan sejak aku diciptakan. Sebelum aku diciptakan Allah udah tahu. Tuh iblis tuh cakep. Persis kayak ini. Cuma jeleknya dia bilang kepada Allah, kenapa ketika aku tidak mau sujud, aku nggak disuruh sujud, nggak dimudahkan untuk sujud. Lalu diilustrasikan dalam penjelasannya, si A mau membunuh si B. Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak dicegah? Tuh, karena saat itu dia mengukur perbuatan Allah dengan akalnya. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena tak mungkin terjangkau. Kalau dipaksakan juga, yang ada itu sesat, meleset. Ada orang mau berzina, Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa didiemin? Tuh, akhirnya nyalain Allah. Apa substansinya lainnya? Dia mengintervensi perbuatan Allah, mengintervensi pengetahuan Allah, mengintervensi kehendak Allah. Kemarin digerebek katanya ada pesta bikini, nggak taunya LGBT. Gitu. Allah tahu apa enggak? Nah, nanya kayak begitu tuh persis pertanyaan iblis dulu.
sebelum kita ini pada diciptakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan. Nomor 55. Wa kullun muyassar lima khuliqalah. Ini harus apa namanya? Ada hubungannya dengan 54, 53. Kulun semuanya, nakirah itu semuanya, enggak pandang bulu. Muyassar dimudahkan. Lima khuliqalah. Terhadap apa yang dia diciptakan atasnya. Si A umpamanya diketahui oleh ilmu Allah bagian dari penghuni neraka. Maka di dunianya nanti emang mudah dia ngerjain. Kemaksiatan, kemungkaran, kedurhakaan. Itu muyassar, dimudahkan. Bagi mereka-mereka yang sudah ada dalam ilmu Allah, dia akan masuk surga, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang membawanya ke surga. Itu namanya wa kullun muyassar lima khuliqalah. Siapa lagi yang tahu? Allah yang tahu. Kita tahu nggak? Nggak tahu. Bagian dari hikmah Allah itu nggak tahu. Kalau kita tahu, bisa-bisa negatif. Ini ngapain sholat? Kan kita udah tahu. Nanti kita udah dipastikan masuk surga. Ngapain belajar ke LBIQ? Nggak belajar juga orang udah dipastikan masuk surga kok. Itu salah paham. Coba bayangkan kalau memang betul begitu keyakinannya, apa kata Allah? Nah, ini orang ngaco. Maksudku kemana, dimaknai kemana, dipahami kemana. Bukan antara kita dan Allah saja. Antara kita dan kita juga. Si A lagi menerangkan sesuatu, maksudnya ke utara. Dipahami ke selatan. Dasar gitu. Oke, wa kullun muyassar lima khuliqalahu. Sekarang bagi kita yang sekarang menjalani kehidupan, mudah rasanya untuk melakukan kebaikan. Kan ingat nih, kullun muyassar lima khuliqalahu. Mudah. Tahu kita, itu adalah kemudahan dari Allah berdasarkan konsep ini, wa kullun muyassar. Kalau nggak salah ini juga hadis ada, semakna dengan ini. Maka tak ada ungkapan dalam hati terdalam kecuali terima kasih ya Allah, kau mudahkan untuk berbuat baik. Ya atau tidak? Kalau saat itu hari apa sekarang, Kamis, bentuk kebaikannya tadi malam, tahajud umpamanya, kebaikan banyak bukan itu saja. Kita sadar betul dimudahkan. Terus berterima kasih. Emangnya terima kasih cuma kemudahan yang terhadap kemudahan yang diberikan pada malam itu saja. Besok mudah lagi, besok mudah lagi. Jadi sebagai kulun muyassar lima khuliqalah jadi pendorong. Jadi jalan. Berikutnya 56 bagian dari doa kita ini. Wal a'malu bil khawatim. Amalan yang dilihat itu akhirnya, penutupnya. Ini bagian dari kasih sayang Allah. Sholat maghrib 3 rakaat. Berusaha keras, alhamdulillah. Niatnya yang ikhlas. Ada keraguan, diulang lagi. Alhamdulillah selamat. Rakaat pertama gagal khusyuk, gagal konsentrasi.
Maka sadar akan nomor 56 ini, berusaha rakaat kedua harus menang. Gagal lagi. Ingatlah yang membuat dia tidak khusyuk. Rakaat ketiga harus khusyuk. Gagal lagi. Lagi tasyahud masih ingat. Rasa-rasanya pertama, kedua, ketiga gagal. Terus kegagalan itu menjadi bagian dari rahmat. Mendorong dia untuk konsentrasi pada terakhirnya, yaitu tasyahud. Diperkuat lagi kekhusyuan yang didorong oleh kegagalan tadi pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Tuh syahadat, tunjuk jari, simbol makna syahadat. Oke. Terus masih ada ragu dikit, umpamanya, jangan langsung salam. Tomakninah sejenak, merenungi kesalahan, memohon ampunan dan kesempurnaan, lega, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu Pak Sukoco yang udah penataran salat khusyuk atau wow, ini udah mudah-mudahan. Sedang belajar Ustaz, sedang belajar. Iya, ntar berbagi ya. Bagi kekhusyuan. Itu yang dimaksud al-a'mal bil khawatim. Lahir kita ke dunia bersih, tak punya dosa. Lalu mulai dihitung, dicatat setelah baligh. Terus usia remaja, usia dewasa, kepala rumah tangga, pensiun dari bekerja, terus belajar, terus belum dilihat. Nanti ketika menghembuskan napas terakhir yang dilihat. Gitu. Kalau umpamanya informasinya al-a'malu bil khawatim, menghembuskan napas terakhir yang dilihat, jangan lagi salah paham. Udahlah, yang penting kan terakhir nanti lagi menghembuskan napas. Itu lah. Dan yang terakhir baik amat sangat ditentukan oleh perjalanan sebelumnya. Maka Allah nanti akan membangkitkan orang sesuai dengan perilakunya, kesehariannya. Dicontohkan sebagai hadis Nabi menerangkan, mereka yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dibangkitkan nanti dia bertalbiyah dalam keadaan ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Apa coba maknanya? Maknanya apa? Lagi pakai pakaian ihram meninggal, posisinya umpamanya di Arafah. Terus meninggal, dikubur. Ratusan tahun bisa jadi di alam barzakh. Lalu informasinya saat dibangkitkan masih pakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Maka selama di alam barzakh itu posisinya dalam kondisi bertalbiyah. Oke, jangan dipahami talbiyah dalam artian harfiah, dalam posisi baik. Terus nyambung pas bangkitkan, benar masih talbiyah. Sebab lagi diambil oleh Allah dulu lagi talbiyah. Kalau diambil oleh Allah dulu lagi main gaplek ya, gaplek itu. Nah, udah dibangkitkan nanti lagi main gaplek. Saya redaksi hadisnya lupa sekali, Masya Allah. Ntar kalau udah tutup, udah di belakang Pak Sukoco mah biasanya ingat. Ini karena di depan orang soleh aja saya jadi lupa. Ya. Itu memaknai al-a'mal bi khawatim. Jangan dipahami yang penting terakhir nanti, jangan. Tetapi perjalanan menuju terakhir menunjukkan. Sama
Yang penting terakhir nanti ujian nilainya 8. Lah bisa dapat 8. Kalau belajarnya enggak. Iya, selesai. Itu bagian dari akidah. Kalau diurut lewat nomor di sini ya nomor 56. 57. Wasa'id man sa'ida biqada'illah. Sa'id, orang yang bahagia. Yang mana itu yang bahagia? Yaitu mereka yang senang, bahagia, ridho dengan ketetapan Allah. Paham? Bahagia. Bukan bahagia menurut kita. Apa yang dibutuhkan dalam hal ini, dalam hidup ini, serba ada. Sanggup, mampu. Mau ke Singapura mampu kalau mau. Mau ke Turki mampu kalau mau. Senang. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang bahagia, senang dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah cuma 2, baik buruk, baik buruk. Suka, duka. Ketetapan Allah nggak ada bedanya antara suka dan duka. Itu adalah sama-sama ketetapan Allah. Ketika suka dia senang, ketika duka juga dia senang. Bagaimana itu yang menyenang? Berarti Allah sedang memperhatikan aku. Tuh, buktinya aku dikasih sakit. Umpamanya begitu. Kan bantu perhatian Allah gitu. Senang kita. Itu dia sa'id dalam pandangan akidah Islam. Wasyaqi man syaqya biqada'illah. Sementara duka adalah orang yang duka, tak rela, tak suka dengan ketetapan Allah. Boleh kita jadikan sebagai cermin hidup kita. Kita ini kadang termasuk sa'id terus, apa syaqi terus, syaqo terus, apa kadang sa'id, kadang syaqo. Nah, terus bagaimana usaha menghilangkan itu semua? Iya. Berikutnya 58 ini. Wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqihi. Takdir pada mulanya itu aslul qadar adalah rahasia Allah pada makhluknya. Artinya makhluk enggak tahu. Lam yattali ala dalika malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Tidak ada yang mampu mengetahui, ya tali menelaah, mengetahui atas hal itu takdir, baik malaikat terdekat maupun nabi yang tidak ada yang tahu. Itu dia makna takdir. Takdir baik buruk cuma 2. Ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang membangun takdir kita baik. Ketika melakukan kejahatan, kita sedang membangun takdir jahat kita. Takdir jahat, takdir yang berakibat buruk. Nah, nggak usah di dunia. Nggak usah di akhirat. Di dunia juga begitu. Sekarang lagi membangun konsep sesuai dengan pikiran yang ada. Sebagai politikus kah dia bangun. Dia berkompromi. Dia berkolusi. Dia apalagi lah sebutan dalam bahasa politiknya. Lahirlah undang-undang. Nah, dia lagi membangun takdirnya. Ya. Dibangun takdir lewat keputusan-keputusan. Sehingga itu luar biasa banyaknya dana negara, uang negara nggak perlu dipertanggungjawabkan.
umpamanya. Nah, itu yang terakhir umpamanya. Kan mudah sekali dipahami, dia lagi membangun takdirnya. Takdir dimaksud bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga dia lagi bangun takdir. Di sisi lain ketika umat Islam ini diam saja terhadap pelecehan agama yang dilakukan, dia juga si umat sedang membangun takdirnya. Gitu? Nah, kembali ke awal. Wa aslul qadar sirrullah. Qadar ketetapan. Ketetapan dasarnya secara basically itu rahasia Allah. Makhluk nggak ada yang tahu. Malaikat terdekat pun nggak tahu. Nabi yang diutus pun tak tahu. Apalagi jin. Nggak tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Itu rahasia Allah. Maka menjadi aneh luar biasa. Allah mau nurunin hujan dihalang-halangi. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Awannya katanya dia suruh itu para jin untuk mendorong supaya jatuh itu hujan di mana itu, di jis. Batuk-batuk darah katanya yang dorong-dorong. Nah baru kemudian nih buat kitanya, luar biasa hikmahnya bahwa ketetapan Allah menjadi rahasianya tak diketahui oleh kita. Coba bayangkan andai kata kita tahu, maka menjadi manusia penganggur. Kalau dia tahu bahwa nanti dimasukkan ke surga. Yang kedua, maka akan menjadi manusia-manusia yang berkeluh kesah, gelisah, tak bisa hidup kalau dia tahu takdirnya nanti ke neraka. Duh, itu memperkuat, oh iya kita nggak tahu dan sebaiknya kita nggak tahu. 59 wa ta'ammuqu wan nadru fi dzalika zari'atul khizlan. Mendalami, memberikan pandangan terhadap hal itu, zalika isim isyarah musyar ilaihnya, yaitu bahwa takdir rahasia Allah didalami supaya tahu, gitu. Atau an-nazar, dia ingin mencari itu, memandang itu, mendalami, sama ta'amuk fidzalika. Kenapa? Zari'atul khizlan. Zari'ah berpotensi. Khizlan, kehinaan, kerendahan, kesesatan. Wasullamul hirman. Apalagi di samping berpotensi kepada kehinaan. Kehinaan aku bayang. Kehinaan bukan menurut pandangan kita, tapi pandangan Allah. Apa itu? Imannya tadinya tebal jadi tipis itu kehinaan. Ya, akhirnya nggak percaya dengan informasi terkait takdir. Kita nggak usah mikirin takdir, umpamanya begitu. Sulamul hirman. Sulam tangga. Cari tahu tentang takdir itu adalah tangga hirman adamur rizki. 1. Nggak dapat rizki. Rizki dalam artian luas, bukan rizki yang kemarin kita pelajari dalam balaghah. Ayatnya anzalna minas sama'i rizqa, bukan itu. Ini babnya lain kalau itu bahasa. 1. Hirman artinya terhalang. Terhalang apa? Terhalang dari keberkahan, dari keridhaan. Apa sebabnya? Sebab kita ini disebut hamba. Hamba artinya taat. Terkait hal-hal yang memang wilayah taat, jangan dimasukkan rasio.
Itu medannya bukan rasio. Oleh karena itu dalam agama ada dua hal yang harus dibedakan. Yang satu bersifat ta'akuli rasional. Yang satu bersifat ta'abudi, ibadah penuh, taat. Kalau Allah bilang kepada malaikat, sujud kepada Adam, sujud. Itu bukan medan rasio. Si iblis dirasiokan. Kenapa sih? Saya yang sujud. Seharusnya si Adam yang sujud. Itu dirasiokan. Maka kala Imam Syahrastani, siapapun, dimanapun, kapanpun, ketika merasionalkan medan ta'abudi, dipastikan sesat. Pastikan sesat. Banyak sekarang. Haji taat itu penuh. Tawaf itu taat. Cium hajar wasad itu medan taat. Kata Allah haji itu bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 10 itu taat, medan ketaatan. Di otak-atik dalam rangka mengatasi kepadatan jamaah haji yang berbahaya. Kan bisa diatur, nggak harus wukufnya nggak harus tanggal 9 saja, tanggal berapa aja. Atau hajinya secara keseluruhan nggak harus Muharram, nggak harus Muharram Syawal, nggak harus Zulqa'dah, Zulhijjah, kan bisa diatur. Coba tuh bayangkan itu. Persis ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis bilang, "Asjudu liman khalaqta tina." Apa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Tuh, substansi redaksinya bisa beda, substansinya sama orang dulu, sekarang, dan akan datang. Apa substansinya? Sombong. Ketika Allah menetapkan satu ketetapan namanya takdir, ada orang, ada kelompok yang berusaha ingin tahu kedalamannya, memperdalam. Pertama, zari'atul khizlan, berpotensi untuk dia dihinakan oleh Allah. Yang kedua, itu tangga, dia sedang meniti tangga, namanya hirman. Hirman dihalangi rizkinya, baik dunia maupun akhirat. Terus wadarajatut tughyan, sikap itu adalah darajat, itu derajat ketinggian. Tughyan menyimpang, togut, togo, tughyan, kezaliman bisa. Itu puncaknya itu. Wal hazar kullal hazar min dzalika. Hazar jauhilah. Kullal hajar, sejauh-jauhnya. Nazron, baik dalam sisi pandangan, pikron, pikiran, waswasah, bisikan. Apa maksudnya? Bisikin, panggil umpamanya Pak Sukoco ke istana, mau jadi menteri. Menteri apa itu yang baru ya? Perdagangan. Nah, mulanya bisikan. Terus pikiran, terus menimbang. Tapi bukan dalam konteks mau diangkat menteri. Bisikan, pikiran, pandangan, tindakan dalam konteks ingin mendalami, cari tahu tentang takdir Allah. Secara khusus, secara umum tentang rahasia Allah, karena takdir itu sirullah, rahasia Allah. Dulu pernah saya sampaikan gitu kurang lebih ilustrasi hubungan ilmu kita, ilmu Allah, yang diurai oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya terkait ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf terputus. Alif Lam Mim. Ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu berarti rahasia Allah. Tuh, rahasia Allah di situ aja. Ya.
Maka dia gambarkan rahasia Allah di balik alif lam mim saja itu ibarat samudra tak bertepi. Nah, ilmu Allah samudra tak bertepi. Takdir adalah ilmu Allah karena dia adalah rahasia Allah. Lalu sebagiannya dibagi kepada para nabi. Samudra ilmu dibagi kepada nabi ya paling sebesar danau. Karena memang nabi nggak sekolah, tapi punya ilmu. Nabi Muhammad jauh jaraknya dengan Nabi Isa, tapi tentang Nabi Isa dia tahu. Terbukti waktu debat dengan para pendeta dari Najran, dia bisa melayani, bahkan meyakinkan, walaupun dia nggak terima. Dari para nabi sesuai hadisnya itu ilmu sedanau dialirkan dalam bentuk sungai panjang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Dari sungai para ulama itu ilmunya yang dialirkan oleh nabi terus bercabang sampai tingkat RT. Di tingkat RT ilmu yang dimiliki oleh seseorang betapapun ilmunya mendunia dibanding ilmu Allah itu cuma sekelingking. Gitu kata Imam Ar-Razi. Maka pertanyaan menohoknya, mana mungkin bisa dipercaya ilmunya yang sekelingking bisa tahu rahasia Allah. Tidak mungkin, jangan percaya. Tuh, gitu bandingannya. Di sini dalam konteks akidah, tauhid terhadap yang seperti itu, fal hazara kullal hazar. Hazar hati-hati jauhi. Sejauh-jauhnya. Baik dari aspek pandangan, pikiran, bisikan. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadar anamihi. Allah tawa. Tawa melipat. Melipat ibarat buku ditutup. Apaan yang ditutup? Ilmu terkait takdir anamihi dari manusianya. Jadi manusia nggak ada yang tahu takdir. Nggak ada yang takdir. Maka dijelaskan banyak dalam Al-Quran. Tak ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wa nahahum an maramihi. Dan Allah melarang kita. Mereka manusia kita an maramihi. Melarang untuk memperoleh, menjadikan potensinya diarahkan ke sana untuk mengetahui takdir Allah. Ya. Itu dilarang, bukan cuma ditutup, dilarang. Kama qala ta'ala fi kitabihi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Persis ini yang dikemukakan oleh Imam Syahrastani dalam teks yang pernah dulu kita baca. Iblis kan nanya, kenapa saya? Kenapa? 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 Banyak sekali kenapa. Kenapa saya udah diusir dari surga kok dimasukin lagi? Terus saya goda Adam sama Hawa. Akhirnya saya sama dia diusir ke dunia, diturun. Terus udah turun, aku diberi potensi untuk bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat aku. Tuh kata iblis, kata setan. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan-pertanyaan serupa terkait itu bukan cuma oleh iblis, tetapi oleh manusia biasa kayak kita. Apa kata Allah? La yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak bisa ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kalau bahasa kita, jangan ditanya. Aku jangan ditanya kenapa begitu begini. Wahum yus'alun. Tapi justru nanti kita yang akan ditanya. Alam semesta dengan segala nilai materinya dikasih semuanya buat kita.
pada saat yang sama Allah bilang, aku nggak minta apa-apa pada kamu. Itu pun bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentinganmu. Apa itu? Fa'buduh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ibadah, taat, beres. Diberi potensi akal malah jadi sombong. Mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa sih Allah bikin babi? Itu kalau nggak ada babi, warung Padang nggak heboh. Itu kurang lebih. Ya betul tidak? Kenapa Allah bikin anjing? Itu namanya mempertanyakan perbuatan Allah. Nggak benar. Akhirnya ayatnya la yus'alu am, tidak. Tidaknya ini khobar. Padahal larangan. Larangan itu insya. Larangan insya dikemukakan lewat khobar itu jauh lebih dahsyat ketimbang insya. Sama. Dulu ilustrasinya insya Allah masih pada ingat. Orang buang sampah mulu di belakang rumah. Bau kotor. Ditulisin jangan buang sampah. Itu kan insya. Ya dah, standar. Masih buang lagi. Terus sudah bentuknya khobar. Yang buang sampah di sini anjing. Itu sama substansinya. Khobar. Ini juga begitu. La yus'alu. Dan struktur kalimat kayak begitu di Al-Quran banyak sekali. Memberikan informasi bahwa udah nggak mempan insya, nggak mempan larangan. Udah pakai kasih tahu. Umpamanya faman faradha fihinnal hajja fala rofasa. Khabar la rofasa. Tidak boleh rofas sekecil apapun. Itu memberikan informasi strata keterterimaannya oleh manusia. Tapi maksudnya la tarfus. Ya, kita teruskan. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Ah, ini mirip sekali ini dengan teks di Imam Syahrastani yang kita baca dulu. Faman sa'ala, barang siapa yang bertanya, apa pertanyaannya? Lima fa'ala, kenapa Allah lakukan itu? Faqad radda hukmal kitab. Dia telah menolak. Radda menolak. Hukma keputusan Alkitab, yakni Al-Quran, yakni Allah. Waman radda hukmal kitab, siapa yang menolak keputusan Allah? Kana minal kafirin. Ngeri. Apalagi mereka yang tergolong cendekiawan, Muslim. Mana contohnya? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunillah. Itu yang heboh dulu. Orang beriman tidak boleh memilih pemimpin yang tidak beriman. Itu ketetapan. Ketetapan dalam konteks yang kita baca ini itu takdir. Sudah ditetapkan. Ada lagi di dalam Al-Quran. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Umpamanya. Ada, dia tolak. Mulutnya sih enggak. Gimana cara menolak? Menginterpretasikan sesuai dengan kepentingannya. Apa kata Allah di sini? Kata siapa ini? Imam Tahawi. Radda hukmallah. Dia menolak. Siapa yang menolak hukum Allah? Kana minal kafirin. Kafir. 60. Fahaza jumlah ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min auliya'illahi ta'ala. Ini konsep-konsep akidah yang sebelumnya. Jumlah ma yahtaju ilaihi sangat dibutuhkan, ya, oleh orang yang hatinya disinari, diberi sinar, diberi cahaya, diberi penerangan, mudah menerima kebenaran, mudah menolak kebatilan,
Siapa itu yang kayak begitu? Min auliyaillah. Itu dia, para wali Allah. Wali adalah orang dekat pada Allah. Karena dekat maka ditolong. Ditolong karena dekat. Dekat karena soleh. Amalnya, akidahnya, berpegang teguhnya. Jadi wali Allah. Itu dia wali Allah. Wahia darajatur rosikhin fil ilmi. Lebih dari itu, kalau ada orang sosok bersikap kayak begitu terhadap ketetapan Allah, termaktub di dalam Al-Qur'annya, dia masuk kategori orang-orang yang ilmunya meresap, mendarah daging, gitu bahasa kita sekarang. Darahnya mengalir dari yang halal menjadi daging. Dagingnya semua berasal dari darah, saripati makanan halal yang diserap oleh darah, didistribusikan kepada anggota tubuhnya. Lari ke lidah, maka lidah tak berkata kecuali yang benar. Lari ke telinga, maka telinga tak mendengar kecuali yang benar, dan yang benar itu adalah yang datang dari yang maha benar. Lewat kata-katanya terkodifikasi dalam kitab namanya Al-Quran. Ada masalah, ayo kita lihat Al-Quran. Ada masalah, kita lihat Al-Qurannya. Itu yang dipesankan oleh Nabi, diwanti-wanti. Kalian tak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepadanya. Gitu, Wallahualam. 61. Li'annal ilma ilman. Ini nahu sedikit. Ananya dibuang. Maka ilmu mubtada. Ilman khobar. Nih Pak Sukoco senang sekali nih kalau mubtada khobar. Apalagi kalau yang nantang, yang susah-susah. Dia lebih senang yang susah emang. Bagian dari wataknya. Yang gampang mau udah nggak usah dipelajari. Mubtada ilmu mufrad. Ilman khobar musanna. Tuh keluar nggak kaidah? Yang kita pelajari turunnya kalau mubtada mufrad ya khobar mufrad. Ya, atau libu mahir. Nggak bisa atau libu mahiron. Nggak bisa. Mufrad sama musanna. Nah kalau ini al ilmu ilman. 2. Kapan bisanya? Apabila mubtada itu yufidu taksim. Yufidu mengandung ada bagian. Taksim bagian. Ada macam. Maka bisa. Bisa. Pesan makna yang ingin disampaikan adalah tentang macam, jenis. Maka menjadi boleh khobar itu tak sesuai dengan mubtada yang mufrad. Contoh, al-insanu isnan. Manusia itu ada 2. Ya, anak itu ada 2 macam. Al-waladu isnan. Bukan cuma terbatas pada 2 musanna, tapi pada 3 boleh. Al-kalimatu salah satu anwa. Tuh. Kalimat itu 3 macam. Anwa jamak, ismun wa fi'lun wa harfun. Ini kita ketemu al-ilmu ilman. Ilmun fil khalqi maujud. Wa ilmun fil khalqi mafqud. Fa inkarul ilmil maujud kufrun. Ilmu ada 2. Pertama, ilmu pada makhluk itu ada.
Wa ilmun fil qalbi fil khalqi mafqud, itu ada keterangan gaib. Jadi ilmu ada yang real, ada yang gaib. Ilmunya yang gaib kita nggak tahu. Ilmu ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Wa inkarul ilmil maujud, mengingkari ilmu yang ada, yakni lawannya gaib, itu kufur. Kufur. Ilmu maujud. Berikutnya Pak Jamal. Nah, waddi'aul ilmil mafqud kufur. Menganggap, iddia menganggap. Bukan menganggap ini. Oh iya benar. Menganggap, mengaku, tahu yang gaib itu kufur. Wala yasbutul iman, tak punya iman, illa biqabulil ilmil maujud, kecuali menerima ilmu maujud, lawannya gaib. Kalau gaib mafqud. Wa tarku talabil ilmil ini wahyu atau penting ini. La yasbutul iman illa biqabulil ilmin maujud. Iya. Jadi watarki talabil ilmil mafqud. Atofnya kepada qabul, bi qabuli watarki. Saya ulangi dari wala yasbutul iman. Iman tidak ada. Yasbut tidak kokoh boleh. Kecuali dengan menerima ilmu yang ada dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak ada. Ilmu gaib. Tinggalin. Kalau nyari, itu udah menggoyangkan iman. Layasbut. Oke. Nah, media, instrumen untuk menerima ilmu yang maujud, pertama panca indera. Kalau mengingkari itu udah kufur. Panca indera plus akal. Panca indera ada yang tak dijangkau oleh panca indera, tetapi diyakini ada secara akli. Terus diingkari. Nah, itu kufur. Kok dahsyat sekali? Karena semuanya kan hubungannya dengan Allah. Menunjukkan didengar, menunjukkan adanya Allah. Pendengaran potensi dari Allah. Masa sih diberi potensi, kemudian ada objek yang didengar, terus tak dipercaya? Ada yang dilihat, potensi melihat dari Allah, terus nggak percaya terhadap apa yang dilihat. Yang dilihat itu tongkat Nabi Musa jadi ular. Masa diingkari? Itu namanya ilmu maujud. Yang dilihat oleh mata, disaksikan, dibenarkan oleh pikiran, itu laut merah terbelah dua oleh tongkatnya. Terus masa diingkari? Makanya mengingkari ilmu maujud masa diingkari? Karena kufur itu. Apa basicnya? Semua yang terjadi dari Allah. Terjadi dari Allah menunjukkan Allah ada. Eksistensinya Allah di situ. Dia ingkari hasil perbuatannya. Kan namanya mengingkari Allah. Bahasa teknisnya kufur. Manusia
yang pandai-pandai cendekiawan dalam tanda petik hasil bahsul masailnya kafir nggak boleh disebut lagi. Aneh apa enggak? Jangan bilang kafir Pak Jamal. Bilangnya non muslim aja. Keputusan. Ya atau tidak? Lah di sini dibilang kufur. Baru kemudian yang kedua ilmu gaib, al-mafqud. Dia bukan medannya untuk dicari, ditelaah, diamati, bukan. Dia medannya diimani. Diimani apanya? Keberadaannya. Gitu. Enggak diimani, ditolak. Ya nama sama tuh. Kufur, layas butuh iman, goyang. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal udah cukup ya? Oh iya. Jadi Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Kita akhiri tadi poinnya sampai dari 52 sampai 61. Ya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan Bu Tati, Pak Sukoco dan Bapak Ibu lainnya. Silakan. Bu Fauziah nih ya biasanya. Silakan Bu Fauziah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ilmu gaib tadi, Sat. Kalau orang yang punya indera keenam itu benar nggak sih? Di Islam ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mereka tuh punya bisa mendeteksi, oh nanti si Anu gini segini ini, terus gimana? Enak. Nggak, maksudnya kita tolak atau kita percaya gitu loh. Itu jawabannya begitu, enak kalau punya. Nah terus menurut Ibu bisa punya apa enggak? Bukan bisa punya, maksudnya dengan orang yang sudah ada itunya, dia punya indera Iya, keenam. itu jawabannya sebenarnya udah balik banget Ibu. Bagaimana kalau enak? Kalau Ibu punya, saya minta. Itu pandangan Islam. Nggak melihat fenomena. Kita diberi Islam. Islam sebagai titik tolak ukur cara pandang. Namanya aja gaib. Oleh karena itu fenomena yang bisa ngelihat setan, ngelihat jin. Terus apalagi dulu ada tayangan apa itu di TV. Itu kan menyesatkan generasi. Akhirnya tuh anak-anak pada takut ke dapur, takut ada jin. Ya Nah, kan? terus dengan orang yang bisa melihat seperti itu gimana? Jangan percaya. Percaya Ibu? Enggak, saya nggak percaya. Cuman maksudnya Lah, ada Ibu orang mau, yang Ibu begitu. mau nanya, apa mau ngasih tahu? Bu, Itu saya justru nanya. saya jadi Kalau bingung. ada orang Lah, seperti udah dijawab, itu, oh enggak. Ibu sikap mau kita tuh kopi, gimana gitu loh. dikasih kopi minta susu. Justru saya nanya, ada orang yang seperti itu. Iya, Nah, jadi terus, saya harus pahami yang Ibu minta ini kopi apa teh manis apa apa. Saya kan mikir juga. Jamu. enggak, perlu diingatkan tidak gitu loh, Sa. Kalau ada, jangan percaya. Lah itu kan udah. Oke, kita nggak percaya. Nah, terus si orangnya itu perlu Itu diingatkan. tinggal tanya orangnya. Apa tanya saya mau udah nggak percaya. Apa yang mikirin orang? Maksudnya dia bisa ngelihat gitu. Oh, si Anu Iya, itu pakai itu tuh, pakai jin gini. Enggak, Ibu kalau mau jujur sebenarnya jangan cerita dia, cerita Ibu. Kalau dia itu bisa ngelihat, jangan-jangan Ibu juga bisa ngelihat. Justru Itu lebih objektif. saya yang cerita saudara, si Anu itu katanya bisa Tuh melihat kan, gini, udah mulai katanya di ini saya kebongkar. gini. Ah, terus saya bilang, Iya, jadi saat umpamanya diterima, oh iya, bisa umpamanya kita terima, dia bisa, itu udah nggak gaib lagi kalau udah bisa dilihat, nggak mungkin.
Dan Al-Quran menceritakan, apalagi dalam teks yang itu disitir kemudian dikeluarkan ayat. Bahkan itu sendiri si iblis kan jin, pada bertanya, kenapa? Aku diberi kemampuan untuk melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatku. Al-Quran. Dan dulu ketika rame tayangan-tayangan gaib di TV, muncul pertanyaan itu kepada Pak Quraisy Shihab. Apa jawab dia? Bohong. Hong. Tuh hongnya diperkuat. Bapak Ibu masih nggak percaya. Sebaiknya saran saya ilmu itu udah buang aja Bu dari sekarang. Saya sih nggak punya. Ya, Nggak, justru saya bilang, saya kan nggak pasti tahu. setan yang nempel di Namanya aja tubuhnya. ilmu gaib. Saya mana tahu kalau Ibu punya. Baik. Nah, bener nggak? Saya cuma bilang, berarti dia tuh punya punya Betul. jin di tubuhnya gitu, sehingga dia bisa ngelihat gitu. Seharusnya diruqyah aja, saya bilang gitu. Gimana itu? Salah? Oh, berarti Ibu yang ruqyah. Kok jadi saya tukang ruqyah? Iya, kalau saya prinsip begitu. Agar kokoh iman kita, gaib ya gaib. Terlepas dari fenomena. Kita nggak bicara fenomena, kita bicara konsep. Baru secara pribadi konsep itu sebagai mukmin pribadi, udah kita sikapi buat diri kita. Kita tidak mengganggu dia. Apalagi dia udah menyatu dengan itu. Ya biar dia nggak tersesat, kita wajar nggak ini dia ngingetin? Ya udah ajak aja ke KUA. Ya kan supaya nggak sesat, biar tahu jalannya gitu. Ini ada pertanyaan yang lain. Jangan setuju itu. Saya setangkep itu. Ya jadi demikian Bu. Kita pisahkan antara konsep dan fenomena. Saya masukin ke dalam botol Bu. Tuh kan nggak masuk akal. Dia lebih dahsyat dari kita. Iya, nah, kalau saya sih belum ketemu anaknya, cuman tahu anak itu siapa gitu. Bukan soal itu Ibu, fenomenanya, karena Ibu menyeret pikiran ke fenomena. Pak Jamal bilang dimasukkan ke botol, bisa dipercaya? Enggak lah, cuma bisa. Ibu punya nih di kaleng. Mana ada bisa dilihat? Dia kan gaib, masukin botol. Pertanyaan yang lain. Iya. Silakan Pak Jamal. Pak Jamal piara berapa? Nangkep aja, saya nangkepin ke dalam. Oh bisa nangkep ya? Jadi saya mau ke Pak Jamal gitu ya? Silakan Pak Sukoco. Oh, tidak ada Pak Bu Tati? Ya udah jelas sekali. Bukan Pak Sukoco nanya, nanti ketahuan ilmunya gitu. Nah, jadi dia mendingan bilang diam gitu. Ya lagi belajar soalnya. Iya. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah hampir mendekati pukul 9. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Yang singkat ini menambah ilmu dan wawasan kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama